Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah tiba pada minggu kelima setelah Trinitatis, dan firman Tuhan akan menyapa kita pada surat Rasul Paulus jemaat Roma pasal 7 ayat 15 hingga ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dulu dalam pengajaran HKBP ada satu buku kecil yang sangat menarik. Menuliskan di sana ada dua kekuatan dalam diri manusia. Siapa yang bertahta di dalam hatimu? Jadi ada dua kekuatan yang bertahta dalam diri kita. Ada satu kekuatan keinginan daging dan ada satu lagi keinginan roh. Ini selalu berontak di dalam diri kita. Persoalannya kepada siapa kita banyak memberikan perhatian. Boleh bahasa Batak ido ibana, tuise dileko ugudak si panganon. Kalau kamu memberikan perhatian kepada kekuatan daging, tentu kebinasaan. Tapi kalau kamu memberikan perhatian makanan kepada kekuatan roh, dengan berdoa, dengan meditasi, dengan bernyanyi kidung pujian dan lain sebagainya, maka secara demikian kau telah memberikan kekuatan kepada rohmu. Kedua kekuatan dalam tubuh manusia ternyata dialami Rasul Paulus juga dalam khotbah ini. Sebenarnya Paulus di sini menyampaikan keluhannya kepada jemaat roh dan kepada kita saat ini. Ada keluhan di dalam batin Paulus. Ada dua sikap dalam hidupnya yang selalu berontak. Kedua kekuatan ini hadir di dalam setiap diri Paulus.
Sebenarnya dia ingin melakukan kehendak Allah. Dia berjuang dalam penginjilan melakukan kehendak Allah. Tetapi ternyata ada kehendak-kehendak duniawi yang dilihat Paulus dari kacamata hukum Taurat. Itu makanya dia mengatakan, aku sebenarnya mau melakukan yang terbaik. Tetapi aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Sungguh luar biasa. Keluhan yang dihadapi Paulus. Dia mau melakukan yang terbaik sepanjang hidupnya. Tetapi dalam hidupnya itu dia melakukan apa yang tidak baik. Maka dia mengatakan itu sebenarnya tidak kehendaki. Tapi karena dosa telah hadir dalam hidupku. Sekalipun Yesus telah mengalahkan maut itu dosa. Tapi selalu masih ada dalam hidup kita. Kekuatan ini selalu hadir. Persoalannya mana lebih kuat? Kepada siapa kita memberikan perhatian? Istilah saya tadi makanan. Apakah kepada keinginan daging? Atau kepada keinginan roh? Itu persoalan yang selalu kita hadapi. Hakikat diri kita, di satu saat kita kuat. Tapi di satu saat kita lemah. Maka kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Jika firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa bagaimana kita mencintai hukum Allah. Ada bertanya pada saya kemarin, Amang, Yesus kan telah mati. Yesus telah menyelamatkan kita. Apakah masih perlu hukum Allah? Itu pertanyaan dia. Ya sangat perlu. Sejarahnya bagaimana? Mari kita perhatikan ketika Allah Tuhan memberikan hukum itu. Apakah Tuhan pernah berkata kepada Musa, Musa ini hukumku. Bawalah umat Israel keluar dari Mesir. Tidak. Sejarah hukum Taurat. Tapi Musa mengatakan, Allah mengatakan kepada Musa, bawalah umatku keluar dari Mesir. Karena aku telah mendengarkan jeritan mereka. Maka Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Perjalanan padang gurun, Allah memberikan hukum Taurat, hukum ke-10. Artinya apa? Setelah mereka keluar dari Mesir, lepas dari perhambaan dosa, maka Allah memberikan hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat adalah bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bagi setiap orang percaya diberikan hukum Taurat. Agar hukum Taurat itu menjadi cerminan bagi hidup kita. Itu makanya dikatakan mencintai hukum Taurat. Dari hukum Taurat kita bercermin. Dari hukum Taurat kita melihat akan kehidupan kita ke depan. Paulus merasakan itu, saudaraku. Paulus benar-benar merasakan bagaimana dia bergumul akan keinginan daging dan keinginan roh. Dan kita juga sering bergumul. Persoalannya mana yang menang? Mana yang menang? Paulus sadar. Dia sadar betul dalam keluhannya. Ketika aku melakukan yang tidak aku kehendaki, itu adalah akibat daripada dosa. Dosa yang paling besar adalah ketika dosa itu dianggap tidak dosa lagi. Itu dosa yang paling besar. Karena biasa dilakukan, dianggap tidak dosa lagi itu. Itu dosa yang paling besar. Dan Paulus mengatakan itu. Dosa yang paling besar itu adalah ketika dosa itu dianggap tidak dosa. Karena setiap hari dilakukan, maka dianggap tidak dosa. Padahal itu dosa yang paling besar. Paulus mengatakan, apa yang akan kulakukan? Yang tidak saya kehendaki. Karena dorongan paksaan daripada dosa tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Maka hari ini kita dikatakan, bagaimana kita mencintai hukum Tuhan. Maka lo mohon patik di dibata. Sungguh luar biasa itu. Paulus juga mengajak kita supaya kita benar-benar hidup di dalam hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Sekalipun keselamatan tidak ada di dalam hukum Taurat. Tidak ada keselamatan di sana.
keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan. Tetapi orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus harus mencintai hukum Tuhan. Karena kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka mau tidak mau kita harus mencintai hukum Tuhan. Supaya kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Ini tantangan bagi kita di zaman ini. Karena banyaknya persoalan-persoalan, karena adanya teknologi canggih, maka kita terkadang iman kita dikaburkan. Kita saling gagal memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita seperti Paulus mempunyai keluhan. Ada pertentangan batin. Keinginan daging sangat sungguh luar biasa. Paulus juga demikian. Maka Paulus menghadapi persoalan tersebut, dia memilih senantiasa hidup di dalam Yesus Kristus. Dia serahkan totalitas hidupnya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu dibutuhkan, saudaraku, perjuangan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dibutuhkan perjuangan. Paulus berjuang supaya dia senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pertentangan itu terjadi, tapi dia semakin yakin bahwa Tuhan akan menguatkan dia. Harapan saya ke depan demikian juga melalui khotbah ini. Supaya kita mencintai hukum Tuhan, sekalipun terjadi pertentangan, keinginan daging dan keinginan roh. Harapan saya ke depan melalui khotbah ini, mari kita berikan makanan rohani kepada keinginan roh. Keinginan roh, asa terus keinginan rohmu. Berikan makanan rohani. Jika buku HKBP menawarkan ada dua keinginan, kepada siapa kita fokus perhatian? Apakah kepada keinginan daging? Apakah kepada keinginan roh? Supaya keinginan roh itu semakin bertumbuh, maka berikan makanan rohani kepada keinginan roh. Jangan kepada keinginan daging. Saya kata tadi, ketika kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin menyanyikan nyanyi kedua, bahkan meditasi, maka keinginan roh akan semakin terasa. Tapi kalau kita memberikan perhatian kepada keinginan dunia ini, maka Paulus mengatakan, aku ini orang celaka. Pada ayat yang ke-24, aku ini orang celaka. Paulus sendiri mengatakan dia orang celaka karena dia tidak mampu melakukan itu. Tapi bukan berakhir pada keluhan. Paulus syukur bagi Allah pada ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagiku. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang memampukan saya melakukan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya yakin saudara dan saya tidak ingin menjadi orang yang celaka. Ketika keinginan daging menjadi berkuasa dalam hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang celaka, mari saudaraku hidup di dalam keinginan roh. Melakukan kehendak Allah. Salah satunya itu mencintai hukum Tuhan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji namamu, kami muliakan namamu hari ini. Terkadang ada dua kekuatan dalam hidup kami, antara keinginan daging dan keinginan roh. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga keinginan roh semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Sungguh banyak keluhan Rasul Paulus dalam pelayanannya, demikian juga dalam hidup kami ini. Maka hari ini kami diingatkan, agar kami senantiasa hidup di dalam mencintai hukum Tuhan. Panggilan kami mencintai hukum Tuhan adalah tanda bahwa kami ini telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka hidup kami ini harus melakukan hukum-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ada sungguh banyak kehendak yang akan kami lakukan.
Ada kehendak daripada dosa, ada kehendak baik dari Roh Kudus. Pertentangan yang demikian sering timbul dalam kehidupan kami. Tapi syukur hari ini Tuhan memberikan Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang hidup di dalam keinginan Roh, yaitu kehendak-Mu sendiri. Berkati jemaat-Mu Bapa dalam Yesus Kristus, sehingga kami orang-orang yang berkemenangan, yang dimampukan menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Berkati jemaat Tuhan, biarlah senantiasa mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap gerak kehidupan mereka. Dan jika sebentar lagi kami pulang dari rumah-Mu ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.